Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin, wargi Dahlia dimanapun berada, yang seluruhnya saya cintai, Allah sayangi, Allah muliakan. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah saya Asep Anom kembali bisa bersilaturahim di acara Obsesi Pagi, khusus persembahan dari 101,5 Dahlia FM. Semoga wargi Dahlia dimanapun dan seluruh sahabat AA semuanya diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah, putra putri solih solehah, doa-doa diijabah. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah. Pulangnya beli rumah, beli sawah, hidupnya tambah barokah dari dunia sampai hari kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, sahabat AA dimanapun, seperti biasa, sebelum kita lanjut membahas pagi ini, kita insya Allah akan coba membahas mengenal pintu-pintu yang dimasuki oleh setan dalam rangka menggoda kita manusia. Kita bersolawat terlebih dahulu supaya acara ini, kegiatan ini ditambah-tambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Deg 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 dar. Mari Dahlia, sahabat AA dimanapun, terima kasih atas subrekannya, atas subscribe-nya. Semoga menjadi amal jariah, karena subscribe itu seumur hidup cuman satu kali. Mari kita lihat atas channel dakwah saya, Asep Anom TV. Terima kasih, semoga diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, enggak, masih terbuka untuk bisa di subscribe. Sahabat AA, insya Allah sebentar lagi akan umroh bersama Gina Septi. Untuk itu, kepada wargi Dahlia, sahabat AA dimanapun yang ingin umroh bareng bersama AA dan Gina Septi, tinggal langsung saja datang ke kantor Gina Septi, Jalan Muhammad Toha, Bandung.
Seat terbatas, tinggal 20 seatan lagi. Sahabat warga Dahlia. Warga Dahlia rahimakumullah. Orang yang pinter adalah orang yang bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Nah, kita selaku orang yang pintar harus tahu siapa lawan kita, siapa kawan kita. Kalau bicara masalah lawan, ini sudah dijelaskan oleh Allah. Lawan kita, musuh kita dalam hidup ini cuma satu. Iblis. Setan. Nah, ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana, sesungguhnya setan, lakum bagi kalian, aduwwun, dia itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan dia itu sebagai musuh. Jadi kalau bicara masalah musuh, dalam hidup kita ini cuman satu musuh kita. Musuh kita itu bukan lawan politik. Musuh kita itu bukan orang yang berbeda ormas dengan kita. Musuh kita itu bukan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi musuh kita yang sebenarnya, musuh kita yang sesungguhnya, yang harus kita lawan dalam hidup ini, iblis, setan. Sekali lagi, iblis, setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, dan jadikan dia itu sebagai musuh, bukan sebagai teman. Jadi kita nyatakan perang dengan setan. Kita umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, musuh kita adalah setan. Tapi jangan sampai ya, kalau di depan orang kita berteriak, saudara-saudara, musuh kita cuma satu, setan. Itu di depan orang. Pas di belakang orang, setannya malah jadi teman. Na'udzubillahi min dzalik. Setan itu memang punya misi. Iblis itu memang punya misi. Misinya adalah merusak kita. Misinya itu adalah menghancurkan kita. Misinya adalah menyesatkan kita. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran dan kemiskinan. Dan setan menyuruh kalian untuk berbuat fahsya.
yaitu berbuat kejahatan, berbuat kerusakan, berbuat dosa, dan berbuat maksiat. Memang di antara makhluk Allah yang paling gigih dalam hidupnya setan. Sebelum kita ini manusia bertekuk lutut di bawah kekuasaan mereka, mereka tidak akan pernah berhenti untuk merusak kita. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan kita. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyeret kita agar kita ini masuk dalam jebakan-jebakan mereka. Pegangan kitanya harus benar-benar kuat. Pegangan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kisah wargi Dahlia. Dulu di zaman Bani Israel, kerajaan iblis itu berguncang karena ada seorang anak manusia, seorang pendeta yang doanya tidak pernah terbuang. Karena siangnya dia berjuang, malamnya sembahyang. Namanya pendeta itu adalah Barsiso. Pokoknya doanya Barsiso ini tokcer, sehingga banyak orang-orang yang datang untuk minta didoakan. Berbagai macam kasus. Ada yang sakit minta didoakan, alhamdulillah sembuh. Ada yang belum dapat jodoh minta didoakan, sembuh. Ada yang bangkrut didoakan, alhamdulillah sukses. Intinya doanya tokcer, doanya mujarab. Kenapa? Karena dia siangnya berjuang, malamnya sembahyang. Kerjaannya begitu terus, sehingga ini yang membuat kerajaan iblis itu berguncang. Akhirnya iblis memanggil balad-baladnya, yaitu para setan. Kata iblis, "Tan." Apa Tuhan? Ya, balad-baladnya kan setan. Jadi manggilnya Tan. Kalau balad-baladnya Asep, mungkin manggilnya Sep. Ini balad-baladnya anak buahnya kan setan namanya. Dipanggil anak buahnya, "Tan, kemari." "Siap bos." "Ada apa bos?" "Apa kamu gak ngerasa kita ini meriang dengan satu orang makhluk yang bernama Barsiso itu? Kerjaannya dia siang berjuang, malamnya sembahyang, sehingga doanya tidak pernah terbuang. Doanya mujarab, doanya tokcer. Siap bos, apa yang harus kami lakukan?" "Siapa di antara kalian yang sanggup menundukkan Barsiso supaya dia menjadi pengikut kita?" Ada yang ngacung, "Saya bos, siap." "Kamu?" "Iya." "Saya Ifrit, siap." "Kalau saya berhasil, perlakukan saya dengan baik, hormati saya. Tapi kalau saya gagal, silakan apa yang akan bos lakukan kepada saya." "Oke, kalau begitu silakan kamu pergi." Ifrit nih, wargi Dahlia, yang menyanggupi untuk menggoda
sang Barsiso ini. Pergilah dia awalnya itu kepada seorang raja. Jadi di sana ada raja. Raja itu punya putri cantik. Nah, si putri yang cantik ini dibikin sakit oleh si Ifrit ini. Sudah diobatin ke sana kemari, kagak sembuh-sembuh. Akhirnya dibisikin kepada si raja itu bahwa yang bisa mengobati sakit sang putri ini cuman satu orang, namanya Barsiso. Akhirnya dibawalah si putri ini kepada Barsiso. Alhamdulillah sembuh. Pulang. Setelah nyampe istana, sakitnya kambuh lagi. Akhirnya Barsiso ini, akhirnya Ifrit ngasih usul kepada raja bahwa kalau putri ini mau sembuh secara total, ini si putri ini harus ditaruh di rumahnya Barsiso, jangan dibawa pulang. Baru sembuh total itu penyakitnya. Akhirnya disetujuilah. Berangkatlah raja dan pengawalnya menuju rumah Barsiso. Anaknya dititipkan di sana untuk diobati agar sembuh secara total. Awalnya Barsiso ini menolak. Aduh, tidak mau tuan. Mohon maaf. Sebab itu bisa membahayakan bagi kami. Kalau ada wanita bukan muhrim ditaruh di sini. Dan itu tidak benar. Tapi sang raja mendesak. Sang raja memaksa. Akhirnya lama-lama akhirnya luluh juga ini Barsiso. Diterimalah putri sang raja untuk diobati di sana. Diobatilah putri sang raja di sana wargi Dahlia. Lama kelamaan sembuh. Nah, tipu muslihat Ifrit jalan. Ketika si putri ini tertidur lelap, dan sang Barsiso ini sedang makan, tersingkaplah aurat sang putri ini, sehingga membuat sang Barsiso ini tergiur dia. Waduh, ini putri molh juga. Akhirnya begitu kita lihat, ya. Bahenol juga ini. Si Kijang Panter ini mah. Kaki panjang, pantat muter. Allahu Akbar. Akhirnya wargi Dahlia digaulilah si putri itu sampai akhirnya hamil. Lalu Ifrit berbisik kepada Barsiso. Barsiso, itu putri hamil. Itu bahaya. Nanti raja bisa marah. Udah sekarang kamu bunuh saja itu putri. Sembelih, bunuh. Lalu kubur jasadnya di bawah tempat ibadah kamu. Pasti aman. Akhirnya nurutlah sang Barsiso ini. Disembelih si putrinya ini, lalu dikubur jasadnya di bawah tempat ibadah dia. Nah, Ifrit datang lagi kepada raja.
Tuan Raja, putrimu itu dia bukan meninggal karena sakit. Dia itu sebetulnya dibunuh oleh Barsiso karena dia itu sudah menghamilinya. Kalau Tuan gak percaya, silakan Tuan periksa di bawah tempat ibadah dia. Marah si raja. Akhirnya dibuktikan wargi Dahlia. Betul saja, putrinya itu mati bukan karena penyakit, tapi dia lehernya disembelih dan kelihatan perutnya membengkak. Akhirnya sang Barsiso ini ditangkap, lalu dihukum dia, digantung di atas tiang gantungan. Dalam posisi seperti itu, si Ifrit datang lagi kepada Barsiso. Barsiso, kamu bisa selamat sebetulnya kalau kamu mau. Karena dalang dari semua ini sebenarnya saya. Ifrit nih saya. Kamu bisa selamat dari kasus ini. Saya akan beritahukan kepada raja bahwa di balik semua ini saya dalangnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Barsiso. Syaratnya adalah kamu harus sujud kepada saya. Bagaimana saya bisa sujud dalam keadaan seperti ini? Saya digantung seperti ini, bagaimana saya bisa sujud? Kamu cukup menganggukkan kepalamu, tanda kamu setuju. Kalau kamu itu lakukan, maka kamu akan selamat. Akhirnya sang Barsiso nurut. Dia menganggukkan kepalanya, dan saat itu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah. Itulah wargi Dahlia. Betapa gigihnya setan, betapa gigihnya iblis untuk merusak kita manusia, untuk menghancurkan kita manusia, sehingga kita menjadi manusia yang hina dalam pandangan Allah. Nauzubillahi min zalik. Maka orang yang pintar sekali lagi adalah orang yang bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan. Kalau menurut informasi dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwa lawan kita adalah iblis. Dan ada 10 pintu yang bisa dimasuki oleh iblis untuk merusak kita, untuk menghancurkan kita. Ada 10 pintu yang harus kita waspadai. Apa saja 10 pintu itu? Ini dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Yang pertama, rakus dan buruk sangka. Tahu Kang Wongso rakus? Serakah. Tamak. Persis kayak monyet. Coba lihat monyet. Kalau dia dikasih pisang satu, ditangkap sama tangan kanan. Dikasih lagi pisang, tangkap sama tangan kiri. Kasih pisang lagi, kaki kanan. Kasih pisang lagi, kaki kiri. Kasih lagi pisang, bukan diserahkan sama orang lain, mulutnya dipakai. Itulah rakus, tidak pernah puas-puas. Begitulah yang disabdakan oleh baginda Rasul tentang urusan harta bagi kita manusia. Bahwa manusia itu kalau sudah dikasih emas 1 lembah, dia akan minta lembah yang kedua. Sudah dikasih 2 lembah, dia akan minta lembah yang ketiga. Sudah dikasih 3 lembah, dia akan minta lembah yang keempat. Terus begitulah seterusnya. Kalau yang namanya rakus itu begitu. Dan kalau dalam diri kita ada penyakit rakus, maka iblis gampang masuk lewat pintu itu. Nah, kemudian yang kedua, ingin hidup terus, panjang angan-angan. Serasa hidup ini bakal panjang gitu umur teh. Sehingga yang layak mati itu orang lain.
Kenapa dia meninggal? Oh pantas ketabrak. Kenapa dia meninggal? Sakit. Oh pantas. Kenapa dia meninggal? Tua. Oh pantas. Padahal meninggal itu kan tidak pandang usia. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada seorang pun manusia di bumi mana dia akan meninggal. Orang Indonesia belum tentu meninggalnya di Indonesia. Orang Bandung belum tentu meninggalnya di Bandung. Orang Cicahem belum tentu meninggalnya di Cicahem. Mungkin saja kita orang Indonesia meninggalnya di Malaysia. Orang Bandung mungkin saja meninggalnya di Garut. Orang Cicahem mungkin saja meninggalnya di Cibiru. Itu yang kedua. Yang ketiga, pintu yang dimasuki oleh iblis itu adalah ingin bahagia terus dan ingin nikmat yang berkecukupan terus. Kan gitu ya, kalau kita ini pinginnya terus gitu kan, sukses terus, bahagia terus, nikmat terus, cukup terus gitu kan. Padahal kita ini tidak akan selamanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 3 menjelaskan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Kita ini orang beriman itu harus sadar bahwa hidup di dunia ini gak bebas. Hidup di dunia ini bakal diperhitungkan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan kita rasakan akibatnya. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan akan kita nikmati hasilnya. Sahabat AA Wargi Dahlia saat ini sedang menyimak tausiah, akan merasakan akibat kenikmatan dari apa yang kita lakukan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, pintu yang dimasuki oleh iblis untuk merusak itu adalah ujub, membanggakan diri. Padahal apa yang kita lakukan itu semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena hebatnya kita. Kita bisa bangun pagi saat ini, bisa melaksanakan sholat subuh, bukan karena hebatnya kita, bukan. Kita ini gak bisa apa-apa. Kita bisa melakukan aktivitas, amal ibadah, amal soleh saat ini semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ujub itu adalah pintu setan bisa masuk kepada kita. Nah, selanjutnya pintu yang bisa dimasuki oleh setan itu yang kelima adalah meremehkan teman, tidak menghormati mereka. Gitu. Jadi nganggap kecil orang lain, nganggap sepele gitu. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah. Merasa dirinya hebat, yang lain cetek-cetek gitu kan, bodoh-bodoh, miskin-miskin gitu, lemah-lemah gitu. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah. Surat Al-Munafikun ayat 8. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang-orang beriman. Kalau kita sudah ada sifat meremehkan orang lain, maka setan akan masuk. Kemudian pintu yang keenam yang bisa dimasuki oleh setan itu adanya iri hati. Iri ya.
Iri itu syirik ya. Kalau ada orang maju. Sorak kalau ada orang mundur. Itu orang syirik itu begitu. Iri ya. Kalau orang maju syirik. Kalau orang mundur hancur bahkan sorak. Itu ciri orang yang iri, dengki. Padahal jangan begitu. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Oh si ieu mah rezekina sakieu. Si ini mah rezekinya segini, si ini mah jabatannya segini, si ini mah pangkatnya segini. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Si ini popularitasnya segini, si ini popularitasnya segini, gitu kan? Ada yang kelas lokal, ada yang kelas regional, ada yang kelas interlokal, ada yang kelas internasional, gitu. Itu masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Nggak usah kita iri, nggak usah. Nah, kalau ada iri dalam diri kita, maka artinya setan akan mudah masuk ke dalam diri kita. Dan yang ketujuh, pintu yang dimasuki oleh setan itu adalah riya. Ingin dipuji orang. Padahal amal ibadah yang kita lakukan yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat, adalah amal ibadah yang tidak dibarengi oleh musyrik. Maksudnya amal ibadah yang tidak ada riyanya gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka beramalah dengan amal-amal yang baik dan beribadahlah kepada Allah tanpa dicampuri oleh riya. Riya itu apa? Ingin dipuji orang. Makanya kalau misalnya warga lihat tahajud ya, gak usah bikin status. Ngapain? Tahajud yuk gak usah, asa tuh perlu gitu kan. Mau tahajud mah tahajud aja. Tapi bagaimana cenah Ustaz kalau misalnya kita datang ke orang-orang miskin lalu berbagi, lalu diekspos, apa itu termasuk riya? Itu tergantung niat. Kalau misalnya niatnya kita mau dakwah, ngajak orang supaya melakukan kegiatan yang sama, ya silahkan. Itu kita nggak bisa menilai orang gitu, nggak bisa nilai. Oh si itu riya dia tuh, pergi ke sana kemari bagi-bagi itu pengen dipuji, nggak bisa kita nuduh orang begitu. Mungkin saja dia niatnya dakwah, ya. Kalau ada riya dalam diri kita, setan gampang masuk. Nah, pintu yang ke-8 yang bisa dimasuki setan untuk merusak dan menghancurkan kita adalah kikir. Pelit. Makanya alhamdulillah ya, warga Dahlia sahabat tidak pelit-pelit. Subscribe-nya langsung. Oh ini channel dakwah nih, Asep Anom TV nih, langsung subscribe. Subscribe itu seumur hidup sekali ya. Betul. Hah? Seumur hidup sekali, jangan berkali-kali, satu kali seumur hidup. Niatkan ibadah, insya Allah jadi amal soleh. Dan itu gratis ya. Gratis. Gratis. Tapi walaupun gratis, insya Allah manfaatnya besar. Tegaknya syiar Islam, insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kikir tidak pelit. Kenapa kita harus pelit? Kenapa kita harus kikir? Dalam Quran surat An-Naml ayat 96 Allah berfirman, Ma indakum yanfadu ma indallahi baq.
Apa yang ada padamu semuanya akan lenyap. Dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal. Apa yang kita miliki tidak akan abadi. Mari kita lihat. Hari ini kita banyak uang, belum tentu selamanya kita bakal banyak uang. Hari ini kita sehat, belum tentu selamanya kita sehat. Hari ini kita kuat, belum tentu selamanya kita kuat. Hari ini kita banyak harta, belum tentu selamanya kita akan banyak harta terus. Hari ini kita punya jabatan, punya kekuasaan, belum tentu selamanya kita akan memiliki kekuasaan dan jabatan. Betul tidak? Apa yang ada pada diri kita itu akan lenyap, kata Allah. Sementara apa yang ada pada Allah itu yang akan kekal. Harta yang kita sedekahkan itu yang kekal. Jabatan yang kita gunakan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, syiar Islam, tegaknya agama Allah, itu yang akan kekal di hadapan Allah. Subscribe yang dipakai untuk mendukung channel dakwah, itu yang akan kekal. Yang lainnya akan sirna. Nah, kalau kikir kita pelihara, itu pintu setan akan masuk ke dalam kita. Yang ke-9, sombong, takabur. Kata orang Sunda megede hulu. Ulah gede hulu mang bisi moal asup helm gitu. Apa yang harus kita sombongkan? Mari kita lihat. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan karena rupa, bukan juga karena harta, bukan karena rupiah, bukan karena kuota, bukan karena tahta, tapi kemuliaan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan belaka. Ngapain kita mesti sombong dengan apa yang kita miliki? Tengaruh di hadapan Allah. Ya. Kalau kita takwa, patuh, taat kepada Allah, baru Allah akan acungkan jempolnya untuk kita. Nah, sombong itu kalau ada dalam diri kita, setan akan masuk. Itu pintu setan. Dan yang terakhir adalah tamak. Oleh karena itu wargi dahlia, itulah 10 pintu yang dimasuki oleh setan untuk menggoda dan merusak kita. Sekali lagi, orang yang pintar adalah orang yang bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Semoga kita ini semuanya wargi dahlia, sahabat A dimanapun, menjadi orang-orang yang pintar semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga Kang Wongso. Baik Pak Ustadz, luar biasa. Ya demikian wargi dahlia tuh 10 pintu yang dimasuki setan gitu ya Pak Ustadz ya. Yang sudah dijelaskan bersama guru kita wargi ya. Dan juga tadi Wongso seru banget Pak Ustadz mendengarkan cerita dari Barsiso, itu luar biasa ya. Perjuangan iblis. Barsiso saja yang ibadahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, sampai doa-doanya itu tokcer gitu kan. Bisa tergoda juga bisa ya. Tergoda. Nauzubillah. Mudah-mudahan wargi dahlia ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz dan juga wargi dahlia, mudah-mudahan atas tausiah yang sudah disampaikan bisa meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa wargi dahlia langsung bakal mengundang dan mengajak buat wargi dahlia yang mempunyai pertanyaan yang mau disampaikan, boleh wargi ya. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik setengah menjadi pilihan nomor 1 di kota Bandung wargi Dahlia. Alhamdulillah wargi kita masih bersama melanjutkan silaturahim dan juga bertolbul ilmi tentunya di obsesi pagi Dahlia. Namun seperti yang tadi si Wongso sampaikan, buat wargi Dahlia yang mempunyai pertanyaan ya baik, boleh langsung saja lewat WhatsApp di 0855 2111015 atau juga bisa line telepon di 73028 7311 710. Baik begitu ya. Kang Wongso ini ya gimana?
live Facebook Live juga Facebook. nih. Facebook Betul, Dahlia. betul. Ada Teh Heni Nurhayati hadir Ustaz. Oke. Teh Susi Arsi hadir. Kang Denny Wahid hadir. Kang Denny. Dan lain-lain banyak sekali. Banyak sekali ya Pak Ustaz. Tuh, jadi wargi Dahlia yang penasaran banget nih dengan seperti apa sih guru kita Ustadz Asep Anom yang sering kita dengarkan itu. Nah, bisa langsung aja di fanpage Facebook kita di 101 5 Dahlia FM Bandung wargi Dahlia ya. Baik, kita langsung angkat aja di 73008 7311 710. Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang Ancamanik sanes? Keres Pak. Larasnya. Terus apal Kang Wongso ada. Kang Ian Damang. Alhamdulillah Kang Wongso. Sehat Kang Ian, sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Berkat doa nanti Pak Ustadz serta Wongso. Alhamdulillah. Ya Mangga Pak tuh. Ustadz, Datu Marot situasi itu aja namanya barangkali peserta dan tugas-tugas anjana-anjana gitu Pak Ustadz. Dan Nabi istilah nama pada abdina sabar gitu Pak Ustadz. Ya, tapi doa nawe Pak Ustadz, moga-moga murangkali abdi ingin oleh setelah saya rezekinya sekarang mudah-mudahan usaha abdi melalui talitan aya. Amin. Iya nah Pak Ustadz. Amin ya. Mungkin tungkul Pak Ustadz. Mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya. Iya. Baik ya. Jadi tugas-tugas cenah Pak Ustadz kadang anak teh cenanya terus dari Kang Ian teh dari kan sekarang online mungkin ya. Jadi kadang tugas-tugas terus dari pengeluaran jadi minta doanya aja Pak Ustadz. Iya. Begitu. Itu salah satu ujian ya buat kita semua dalam Betul. situasi kondisi seperti ini. Betul. Sementara pemasukan mungkin berkurang, tapi pengeluaran justru malah bertambah. Betul. Ya, karena berbagai kebutuhan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Amin, ya Allah. Rezeki dari berbagai penjuru yang Allah berikan untuk kita semuanya. Amin. Dan tentu kita harus pandai memanage keuangan kita betul, dalam betul, kondisi betul. seperti ini, Mbak ya. Kalau biasa misalnya makan-makan di restoran, nah enak di warteg jadi, atau di rumah saja. begitu, lebih Gitu. Kalau misalnya mau makan di luar, bawa piringnya keluar rumah gitu. Ya, oke. Di belakang Kang Ian ada siapa lagi? Assalamualaikum, Obsesi Pagi Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang orang bojong kacor sanes ieu teh. Pohon, Aduh. saha coba. Ibu Warpan. Iya, kamu semua pintar wae buat bojong kacor. Gamang Bu Warpan. Alhamdulillah sehat, kumaha Ustaz asup anom. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mangga Bu Warpan. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ada pengajian pada duhur sampai asar. Pas waktu itu teh saya diajak undangan sama suami saya. Bagusnya ikut ke pengajian sama ibu-ibu majelis taklim atau ikut suami ke undangan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz, Kang Wongso. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kang Wongso mengikuti pengajian wajib. Wajib. Menghadiri undangan juga Wajib. wajib. Ya. Memenuhi ajakan suami juga Wajib. wajib. Nah, tinggal dipilih sekarang. Kan sama-sama wajib tuh. Betul. Hah? Ngaji wajib, memenuhi undangan wajib, nurut ke suami wajib. Tinggal dipilih. Kalau undangan itu selamanya apa tidak? Tidak kan? Tidak. Kalau pengajian Selamanya. gitu. Ada lagi besok juga kalau hari ini misalnya tidak hadir. Tidak Tapi hadir. kalau undangan kan enggak. Enggak, betul. Sewaktu-waktu undangan itu. Maka pilihlah yang undangan dan ikut kepada suami. Bagaimana cara pengajian? Tinggal izin saja sama ustadz atau ketua majelis. Maaf hari ini saya nggak bisa hadir. Begitu. Ya. Betul. Nah demikian. Nah ini ada pertanyaan nih. Gimana? Dari Teh
Nina Teh Nina. Marlina. Teh Nina Marlina, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, gimana hukumnya seorang suami tidak adil terhadap istrinya? Dia selalu mementingkan ibunya dari segi apapun. Hatur nuhun Pak Ustadz. Nah, gimana begitu? Nah, memang untuk seorang suami itu ibu itu prioritas dibanding dengan istri atau yang lain. Ya. Oh. Tapi kalau seorang istri, orang tua apa suami? Prioritasnya suami. Kalau istri. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang suami yang tidak adil? Kalau bicara masalah adil, mah ternyata ya, wargi dahlia, bukan hanya pemerintah yang harus adil, bukan hanya penguasa yang harus adil. Ternyata kita pun semuanya harus adil. Nah, seorang suami juga harus adil. Dia sama orang tuanya harus wajib. Ibunya, orang tuanya, tanggung jawab dia nafkahnya sekarang. Nah, istrinya juga sama. Lalu bagaimana? Ya, pandai-pandailah berlaku adil, karena adil itu perintah Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena keadilan itu merupakan ciri orang bertakwa. Jadi rumusnya, orang tua wajib disantuni, istri juga harus. Nah, kalau misalnya sama-sama membutuhkan gitu kan, lalu sang suami lebih memprioritaskan ibu misalnya gitu, nah istri ini jangan sakit hati, sebab itu memang kewajiban suami begitu. Justru bahaya sebuah rumah tangga kalau seorang suami dia sudah cuek ya, kepada ibunya, sementara istrinya, anak-anaknya berkecukupan, ibunya kekurangan. Masya Allah, itu alamat kehancuran rumah tangga itu. Justru peran istri di sini harus mendorong suami supaya dia pun bisa memprioritaskan ibunya. Ya, justru teteh harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada suami dia perhatian kepada ibunya. Tapi tentu perhatian itu tidak mengesampingkan kewajiban dia selaku suami, yaitu kepada istri dan anak-anaknya. Demikian. Demikian, ya baik. Ternyata Pak Ustadz kita harus pamit undur diri untuk karaos kening waktosna Pak Ustadz. Iya. Baik, barangkali sebelum kita pamit undur diri, ada yang mau disampaikan buat wargi Dahlia? Mangga Pak Ustadz. Wargi Dahlia, sahabat dimanapun, terima kasih yang sudah menyimak acara ini ya. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah barokahnya untuk kita semua. Juga terima kasih yang sudah mensubscribe ya channel dakwah Asep Anom TV ya. Yang belum mangga bisa mensubscribe-nya sekarang, dan semoga menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih Ya untuk Allah. semuanya. Hatur nuhun, barokah, sehat untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami ya Allah dengan amal-amal soleh yang Engkau ridhai ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu dan materi tausiah yang sudah disampaikan di pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia terima kasih banyak yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon on air atau non pisahnya belum kebaca. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Insyaallah besok bersilaturahim dan juga bertawabul ilmi tentunya di Obsesi Pagi Dia. Kalau begitu saya pamit undur diri dari kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Sehat, barokah, berkah wargi Dahlia ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.